Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Oke teman-teman, hari ini saya ada produk dari DAT, serinya DT1218. Ini produk paling direkomendasi untuk ukuran 12 in yang bisa teman-teman miliki. Ini speakernya bagus, bassnya bagus, treble-nya bagus, dan bodinya atau cover boxnya juga bagus. Desainnya ini udah desain terbaru dari DAT, dan ini speaker lumayan lama, udah lama sekitar 1 tahun udah keluar, cuman saya belum pernah review produk ini karena waktu saya kebanyakan di Jakarta, sementara produk DAT itu adanya di Surabaya. Kita langsung aja ya. Ini di bagian bawah ini bolong, ini cuma buat lubang angin, dan bagian cover kawat ini lumayan tebal, lumayan kokoh, serta lingkaran yang berwarna biru atau cover yang ada lampunya. Ini lampu ya teman-teman, ini lampu LED. Ini kalau dipencet ya ini tipis, untuk bahan ininya tipis, tapi bahan cover boxnya tebel. Tulisan DAT-nya ini paten ya, bahannya stainless. Dan di bagian atas yang sebelah sini ini kosong, bagian kanan dia ada mid range 1,5 in, dan di atas ini hiasan, dan juga ini hiasan. Oke, kita langsung ke pengaturan audionya. Ini untuk pengaturan audionya ada di depan. Kita langsung aja ya. Pengaturan audio ada di depan. Ini layarnya digital. Saya belum nyalain yang di belakang, kita bahas dulu. Ini udah support gitar. Pengaturan gitar volumenya udah ada, mic vol, echo, bass, treble, dan volume. Serta untuk tombol mode ini koneksinya bisa Bluetooth, radio FM, aux in, LAN in, dan juga USB serta memori. Untuk tombol ganti-ganti lagu ini udah ada. Ini untuk tombol scan atau tombol play dan pause. Dan ini juga udah support mic priority. Jadi fungsinya mic priority itu buat kita mau menggunakan vokalnya, jadi musiknya akan mati. Record, jadi teman-teman bisa record. Kalau pakai Bluetooth bisa rekam pakai memory card. Untuk kelengkapannya ini udah dapat 2 mic wireless, remote, kabel AV, serta charger. Dia bukan charger, kabel power, karena speaker ini sistemnya AC DC, jadi dia bisa listrik, bisa baterai. Kita langsung aja cek di bagian belakangnya. Oke teman-teman, di bagian belakang udah ada handle cover ya, dan juga di sisi kiri ini ada handle, jadi kita buat ngangkat-ngangkat produk ini gampang. Dan tinggi speaker ini 61 cm, lebarnya kurang lebih, kalau lebarnya saya belum ngukur, sekitar 40 cm. Serta bahan boxnya ini terbilang paling tebal. Ini paling tebal, harga di bawah 2 jutaan. Ini di kita harganya 1,8. Serta ini di bagian belakang pengaturannya lebih lengkap. Jadi koneksivitasnya dia ada di bagian belakang ya. Jadi ini tempat memory card, tempat USB. Teman-teman bisa tambah audio input. Jadi kalau teman-teman pakai mixer atau pakai power, ini bisa dari sini. Dan ini juga bisa output audio, jadi teman-teman bisa tambah speaker lagi. Rekomendasinya teman-teman tambah speaker pasif. Ini antena untuk antena mikrofon,
Dan untuk jangkauan mikrofonnya maksimal 15 meter. Kalau lebih ini agak putus-putus, dan juga ini nggak boleh terhalang oleh benda. Kalau terhalang nggak bisa sampai 15 meter ya. Dan di sini ada pot untuk mikrofon. Ini line in-nya ada di sini. Jadi line in sama aja sama aux ya. Jadi kalau mau pakai HP bisa dari sini, atau pakai RCA dari sini bisa. Kalau pakai RCA teman-teman dari sini juga bisa. Dan tombol power on off ini power, dan ini LED. Jadi lampu LED-nya bisa dimatiin nih ya. Serta teman-teman bisa tambah baterai eksternal. Dan ini juga untuk DC-nya 220 volt per 50 Hz. Baterai yang digunakan dia bukan baterai tapi aki, bukan baterai biasa, jadi daya tahan baterainya lebih bagus. Ini bisa bertahan sampai 3 jam. Tapi kan ini sistemnya AC/DC, jadi teman-teman bisa sambil pakai sambil dicolokin. Serta ini udah ada roda, dan di bawah ini teman-teman bisa pasang stand speaker, cuman dia bautnya belum dapet. Kita langsung aja ya cek untuk kualitas audionya. Kita hidupin dulu, dan saya akan kasih tahu ke teman-teman kenapa speaker ini jadi kualitas bassnya bagus dan direkomendasi banget untuk dibeli, dengan fitur yang udah terbilang paling lengkap ya. Gitar juga udah bisa, mic dapat 2, dan juga bisa tambah mikrofon, suara bagus, serta mikrofon juga suaranya bagus. Nanti kita tes dulu, baru teman-teman bisa nilai sendiri. Oke teman-teman, kita langsung aja cek kualitas mikrofonnya. Ini saya matikan dulu semuanya. Untuk volumenya saya matikan juga. Kita langsung pakai mikrofon 50% tanpa echo. Ini jarak saya sekitar 40 cm lah. Cek low 1 2 cek. Ini saya pakai 50%. Echo nya saya mau pakai di 30%. Ini nggak bisa ya teman-teman, deket begini tuh ini nggak bisa. Minimal kita harus ada jarak 2 meter. Kekurangannya di kualitas mikrofon, selebihnya untuk suara, treble, kualitas bass ini bagus. Nanti saya akan coba deh. Mikrofonnya ini dipakai di seri speaker yang murah, 1 juta ke bawah masih pakai mikrofon ini. Dan juga storingnya ini lumayan kenceng, harusnya sih udah speaker harga 1,8 ini udah storingnya udah sedikit ya, atau dia bunyinya nggak terlalu berlebihan. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, ini jaraknya dirubah ke 2 meter, storingnya udah nggak ada, atau ini dibalik, speaker ini teman-teman balik ke sana. Cek low 1 2 cek low. Ini enggak storing, jadi kalau kita ada di posisi di belakang speaker ini enggak storing, volume 50%. Tapi kalau volumenya sampai 100% tetap akan ada feedback dari kualitas mikrofonnya. Seandainya ini mikrofonnya UHF, mungkin harganya ini juga udah lumayan mahal ya. Kita langsung aja teman-teman cek untuk kualitas bassnya. Ini saya bassnya nggak saya buka, treble-nya juga saya akan main di volume di sini. Oke. Ini full ya teman-teman, di sini full. Di HP saya ini volumenya
80%. People in the area make noise from MCPC Malang City Prefecture. Coba kita fullin tanpa treble, tanpa bass. Ini barusan speaker volume di HP udah saya fullin tanpa bass, tanpa treble. Ini udah bagus, jadi teman-teman nggak usah ngatur bass dan treble, ini udah enak banget. Saya coba lagu ini, treble-nya saya naikin ke 50 dan bassnya naik ke 50. Seperti apa? Ini sebenarnya setupnya, dia kualitas bass dan treble ini udah disetting balance dan takarannya atau porsinya segitu, cuman bedanya volume bassnya naik, jadi nambah power bassnya. Kalau speaker BOB serinya BOB BMU 12 itu enggak, kalau treble dinaikin bisa kekencengan banget, treble-nya bisa dikurangin, bisa jadi kenceng banget. Kalau full aja, walaupun bassnya saya besarin tetap kalah kencengan treble-nya kalau BOB, karena dia lebih ke kualitas vokal yang enak. Jadi untuk BOB nettingnya semua harus manual. Saya kalau pakai volume full, bassnya harus cuma 40%, treble-nya naik 65%. Kalau ini teman-teman nggak usah repot-repot, langsung aja setting di 50, ini 50. Kalau mau jeduknya tambah bagus, kualitas bassnya tambah enak, oke, langsung saya pakai volume full. Malang City Prefecture. Bass. Ya teman-teman, ini teman-teman udah bisa dengerin sendiri lah pakai handset kalau mau dengerin kualitas bassnya. Ini baru saya buka 50%, treble 50%. Dia balance dan nggak kebesaran juga, treble-nya nggak kebesaran juga, bassnya dia balance. Jadi ini walaupun saya fullin, bass full, treble full, speaker ini nggak pecah. Tapi kalau untuk menghemat daya baterai, saya rekomendasi ke teman-teman bassnya pakai 50%. Itu ngaruh banget ke kualitas bass, ke daya tahan baterai. Kalau kita pakai 50%, bassnya mungkin yang tadinya baterai bertahan 3 jam, dia bisa berubah ke 4 jam. Ini pengaruh banget ya untuk kualitas bass ke baterai atau ke akinya. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Nanti kita akan buatkan video untuk cek sound jarak jauh dan kualitas vokal, serta nanti saya mau coba atur untuk kualitas bass dan treble, karena ini karakternya ya seperti tadi, kita tinggal naikin bass treble-nya udah langsung otomatis bagus. Dan buat teman-teman yang mau order, ini harganya 1,8 dan juga udah bonus 2 mic, remote, dan juga kabel ini ya, kabel serta DC, jadi kabel power. Jadi kabel powernya mana lagi? Oh ini dapat kabel power, ini dapat kabel power. Dan kabelnya ini gampang banget nyarinya, ini sama kayak kabel dari kabel printer ya, printer laptop nggak pakai ini.
Ya teman-teman ya, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat, dan bagi yang mau order bisa langsung chat ke WA saya. Untuk order di YouTube pasti kita ceknya akan lebih maksimal. Kita biasanya matikan dulu sampai habis, baru kita charger, atau kita charger full baru kita siap tes dan kita kirim. Kalau untuk di toko online mohon dimaklumin, kita ngeceknya hanya semua fungsi-fungsinya berfungsi dengan baik dan chargernya hidup, ya sudah kita kirim. Box-boxnya nggak ada yang pecah, kita kirim. Karena kalau pecah, sebelum kita kirim barang ini pecah, saya langsung retur ke pihak dat, karena kesalahannya bukan di kita.